Assalamualaikum. Nah, ini saya lagi ada di pemakaman. Saya mau sedikit cerita pengalaman zaman saya dulu sekitar tahun 97 sampai 98 ya. 97 SMA kelas 1 saya waktu itu. Jadi seperti kebanyakan anak-anak sekolah dulu suka adalah mereka sedikit-sedikit bolos ya. Nah, kalau saya bolosnya itu suka diem di kuburan. Jadi kuburan Pondok Kelapa. Ini bukan di kuburan Pondok Kelapa, ini hanya ilustrasi aja. Ini di Bekasi. Tapi dulu saya tinggal di Pondok Kelapa. Nah, ada kisah misteri yang mau saya bagi ya. Jadi dulu itu dalam keadaan saya habis istirahat diem di bawah pohon kamboja yang gede banget, teduh banget, enak buat istirahat gitu ya. Nah sekarang sama ada nih. Jadi dulu itu lagi istirahat, tiba-tiba ada orang yang baru habis dimakamin lah gitu. Nggak tahu tak iseng saya tiba-tiba keluar. Jadi begitu selesai pemakaman mau pulang keluarganya gitu ya, iseng tuh saya ambil segumpal tanah kuburannya gitu ya, saya kepel-kepel, saya bawa pulang. Waktu itu ada sedikit kena batu warna putih, saya nggak tahu batu apaan lah, karena unik saya bawa pulang tuh. Saya malamnya itu kedengeran perempuan nangis dengan suara yang sedih banget nangisnya tuh ya. Itu sampai saya gebrak tembok, saya bilang berisik woi gitu, kita berhenti, ntar nangis lagi, woi berisik gitu, kita berhenti, nangis lagi. Kakak saya juga yang lagi tidur sampai kebangun dan bilang itu siapa sih yang nangis katanya gitu ya. Ketika saya lihat ke sebelah nggak ada apa-apaan nggak ada apa-apaan waktu itu. Nah jadi ternyata akhirnya saya bisa tidur lah. Setelah suara tangisannya itu berkurang, saya bisa tidur. Nah waktu itu setelah saya kondisi tidur, tiba-tiba masuk ke alam mimpi itu, ketemu sama perempuan persis di bayangan mimpi itu. Dia duduk ada di belakang pintu gitu ya, belakang pintu kamar saya saat itu. Dia nangis, terus dia bilang gini, saya meninggal nggak bawa apa-apa katanya, jangan ambil apa yang jadi hak saya kata gitu, nggak ada yang saya bawa gitu, bilang gitu. Wah, terus sampai kebangun tuh. Saya kebangun, saya lihat itu nggak ada, berarti emang cuma ngimpi. Tapi saya iyain tuh, oke deh, saya bilang gitu. Besoknya langsung saya pulangin lagi tuh tanah kuburan sambil berangkat sekolah. Dan ya, itu udah nggak ada. Nah, itu salah satu kisah misteri yang pernah saya alami. Berikutnya saya akan share beberapa pengalaman misteri yang pernah saya jalanin, yang pernah saya alami sendiri ya. Jadi bukan cerita orang lain, karena kalau cerita orang lain mungkin saya nggak tahu segimana validitas pengalamannya. Jadi saya akan share mungkin beberapa cerita yang dulu pernah saya alami gitu ya. Tapi kalau pas saya ingat aja, pas ingat saya akan share gitu. Oke, itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.